Shalom kepada semua jemaat yang berada di rumah. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah atas talian. Sebelum kita memulakan pujian penyembahan dan renungan firman Tuhan daripada Pastor Sidang, mari saya menjemput Penetua Jasmine untuk doa pembukaan kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, selamat pagi. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih lagi diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari yang baru untuk kita nikmati bersama-sama. Justru pada pagi hari ini kita sangat mengucap syukur dan marilah kita bersama-sama untuk melangsungkan ibadah pada pagi hari ini, biarpun hanya dalam bentuk pelayanan udara, tetapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan tidak akan merasa sesuatu yang kurang, walaupun ibadah kita jalani dalam keadaan yang serba terbatas seperti ini. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita secara online, marilah kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, karena di atas kasih setiamu, kebaikanmu telah memimpin kehidupan kami daripada kemarin, baik pada saat ini dan hari-hari seterusnya. Terpuji dan termulialah namamu. Pada saat hari ini ya Bapa di surga, kami memulai ibadah kami dalam bentuk ibadah online. Maka kami mau berseru kepadamu, kiranya Engkau dengan kasih karunia dan dengan segala kasih setiamu menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah dalam ibadah kami yang kami jalani pada pagi hari ini, nyata penyertaan daripada Roh Allah sendiri. Dan biarlah kiranya apa yang kami jalani dalam sepanjang kami beribadah, baik kami melewati pujian penyembahan dan juga kami mau saat kami mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, mohon kiranya Engkau akan menuntun jiwa kami, menuntun roh kami, supaya kami akan tunduk dan patuh kepada perintah-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini. Terpujilah, termulialah nama-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah keinginan-Mu yang akan terlaksana di tempat ini, di mana saja kami beribadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, bertemu kembali dalam ibadah. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan rasa sukacita dalam Tuhan. Amin. Sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Na 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 na. Na na na
sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Na 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 na. Haleluya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya Tuhan. Keadaan sekarang Tuhan memang banyak memberikan implikasi kepada kami dan menyebabkan kami berpikir, adakah kami betul-betul mampu untuk tetap setia kepada Engkau meskipun dihadapi dengan banyak cabaran, banyak dugaan. Tapi Tuhan, selidikilah hati kami dan Engkau akan mendapati bahwa kami sentiasa memikirkan dan mengandalkan kekuatan Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan, kami tetap setia Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan. Kami tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat-jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah atas talian pada pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak saudara dan saudari untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami semua, sehingga oleh rencana-Mu maka kami dapat bersama-sama lagi khusus di dalam ibadah atas talian pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus bekerja di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Bahkan sementara firman-Mu diberitakan, biarlah Roh Kudus bekerja sehingga rahasia firman-Mu disingkapi. Dan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, saya mengajak kita untuk melihat di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sehingga ayat yang ke-39. Firman Tuhan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudari yang berbahagia, ada satu doktrin yang sering diajarkan oleh sebahagian hamba-hamba Tuhan. Dan doktrin ini apabila diajarkan secara melampau, maka ianya sangat berbahaya. Doktrin yang saya maksudkan ialah teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran menekankan tentang kehidupan yang aman, kehidupan makmur, hidup yang diberkati, hidup yang bahagia. Bahkan tidak ada sama sekali sakit penyakit. Kita akan hidup di dalam keadaan aman. Inilah yang ditekankan oleh teologi kemakmuran. Apa kata Alkitab tentang teologi kemakmuran? Alkitab juga membicarakan tentang berkat, tentang kebahagiaan. Tetapi jikalau itu ditekankan secara melampau, diajarkan secara melampau, maka di situ akan menjadi sesat atau menyesatkan jemaat-jemaat Tuhan. Justru di dalam pembacaan kita sebentar tadi, Rasul Paulus sedang menggambarkan kepada kita, ada penderitaan-penderitaan, ada kesusahan-kesusahan, ada kesakitan-kesakitan yang akan dialami oleh setiap orang-orang maupun mereka yang sudah percaya Yesus Kristus tetap akan mengalaminya.
Jadi saya akan menunjukkan kepada saudara beberapa hal yang tidak menyenangkan. Sementara kita mengikuti Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melalui hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-31. Di sana kita melihat bahwa ada kata melawan, atau di dalam arti kata yang lain, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ada lawan kita. Di dalam ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Walaupun ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat melawan kita, atau seorang pun yang dapat melawan kita, atau kuasa manapun dapat melawan kita. Karena Allah di pihak kita. Tetap juga ditekankan di sini ada lawan kita. Ada lawan bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan ini adalah penderitaan orang percaya yang pertama. Dengan Allah kita tidak dapat dikalahkan, itu benar. Itu tidak berarti tidak ada orang yang melawan kita. Justru pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang percaya. Justru kita berhadapan dengan begitu banyak sekali lawan. Ada yang coba untuk mengganggu kita. Ada yang coba untuk menyerang kita. Bahkan mengajar ajaran yang sesat ini semua pun bentuk-bentuk lawan. Untuk memisahkan kita daripada Kristus. Ada lawan kita. Satan juga selalu menggerakkan anak-anaknya untuk melawan kita. Ini yang pertama saudara. Ada lawan kita. Yang kedua, ada orang-orang yang mau menggugat atau menghukum kita. Kita boleh perhatikan di dalam ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini jelas bahwa ada orang yang mau menggugat orang-orang pilihan Allah. Orang-orang percaya. Sekalipun tuduhan dan hukuman sebetulnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu tidak berarti bahwa tidak ada lagi orang yang menuduh, bahkan menghukum kita. Satan juga dapat bekerja untuk menuduh dan menghukum kita. Seringkali bahkan melalui diri kita sendiri, tetapi juga melalui orang lain. Contohnya, kita akan merasa tertuduh dan dihukum melalui perasaan kita sendiri. Karena ada pemikiran seperti ini. Ada dosa yang terlalu besar atau ada pelanggaran yang telah kita buat. Yang akhirnya kita berpikir mungkin Allah tidak mengampuni saya. Nah, ada tuduhan di sini. Ada tuduhan karena kita sudah membuat pelanggaran, ada dosa yang kita lakukan. Dan juga hukumannya kepada diri kita. Mungkin Allah tidak mengampuni saya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Ya, ada yang mengganggu gugat dan juga menghukum kita. Baik itu melalui diri kita sendiri atau juga melalui orang-orang lain. Apabila ada seseorang yang melihat kita telah membuat pelanggaran, lalu dia berkata kepada kita, kamu sudah membuat pelanggaran. Kenapa kamu begitu yakin masuk surga lagi? Nah, ada tuduhan, ada gugatan di situ. Saudara-saudari, ini antara penderitaan orang percaya. Di mana kita akan seringkali digugat dan juga dihukum atas kehidupan kita yang kita jalani setiap waktu. Yang ketiga, ada macam-macam penderitaan seperti di dalam pembacaan kita tadi. Di dalam ayat 35, 36, ayat 38 dan ayat 39. Ada macam-macam penderitaan, tetapi saya ingin fokuskan ayat 35. Ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Nah, ini semua adalah bentuk atau bermacam-macam penderitaan. So, kurang-kurangnya ada 5 di sini. Yang pertama dikatakan ada penindasan. Ini menunjukkan sebuah kesengsaraan yang datang dari arah luar. Ya. Dan yang kedua ada kesesakan. Apa yang dimaksudkan dengan kesesakan di sini? Ini menunjuk pada masalah di dalam diri kita. Nah, kesesakan itu menunjuk kepada masalah yang ada dalam diri kita. Seperti apa? Seperti kesedihan, keputusasaan, depresi, dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dengan kesesakan. Dan yang ketiga, ada penganiayaan. Ini menunjuk pada penyiksaan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita karena iman, pelayanan, dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, di dalam catatan sejarah gereja ini berlaku. Para nabi, rasul, bahkan sepanjang gereja bergerak terus di dalam umurnya, seringkali berdamping dengan penganiayaan, dengan kesengsaraan. Itu semua berlaku karena iman, pelayanan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak mustahil kalau sehingga hari ini perkara ini masih terjadi. Masih ada penganiayaan karena iman, pelayanan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Juga di dalam ayat 35 dikatakan ada kelaparan dan ketelanjangan. Ini sama artinya, maksudnya apa? Ini menunjuk kepada kemiskinan. Karena itu jangan heran kalau dalam keadaan situasi ekonomi pada masa ini ada banyak orang Kristen yang menjadi miskin atau kekurangan. Ya, karena Alkitab pun mengatakan ini adalah salah satu dari penderitaan orang percaya. Seterusnya yang kelima, ada bahaya atau pedang dikatakan di situ. Ini menunjuk pada hal-hal yang membahayakan jiwa ataupun nyawa kita. Ya. Jadi ini adalah antara penjelasan atau bukti daripada penderitaan orang percaya dari ayat pembacaan kita sebentar tadi. Jadi saudara-saudari, saya telah menunjukkan di sini ada tiga penderitaan orang percaya berdasarkan pembacaan kita, yaitu ada lawan kita, ada orang yang menggugat atau menghukum kita, dan ada macam-macam penderitaan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang saya sebutkan, 3 perkara yang saya sebutkan itu, membuatkan kita menjadi takut? Orang-orang percaya tidak usah takut. Mengapa? Saya akan menjelaskan ada janji pemeliharaan Tuhan di sini. Yang pertama, kita boleh lihat di ayat yang ke-31. Di dalam ayat 31 ada mengatakan bahwa karena Allah di pihak kita. Karena Allah di pihak kita. John Calvin berkata, sementara Allah berdamai dengan kita, kita akan aman terhadap semua bahaya. Tetapi ia tidak memaksudkan bahwa tidak ada satupun yang akan menentang kita. Tetapi ia menjanjikan satu kemenangan atas semua jenis musuh. Dan inilah yang dikatakan. Meskipun ada musuh, meskipun ada penderitaan, meskipun ada penindasan, ada kesesakan, ada kelaparan. Dengar baik-baik saudara, jikalau Allah di pihak kita, maka semua itu tidak membuatkan kita menjadi takut. Yang kedua, Allah yang menyerahkan anaknya bagi kita, ia tentu akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kalau anaknya saja, Yesus Kristus, diberikan kepada kita, anaknya satu-satunya diberikan kepada kita, apalagi semua yang kita perlukan, saya percaya akan diberikan kepada kita. Karena dikatakan di dalam ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya
bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini menunjukkan bahwa bukan saja anaknya yang tunggal, Yesus Kristus diberikan kepada kita, tetapi juga memberikan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu di sini menunjuk kepada tanpa ada batasnya. Ya. William Hendrickson berkata, di dalam bagian ini tetap tidak dapat diartikan seakan-akan Allah memanjakan kita sebagai anak-anaknya dengan memberikan apapun yang kita minta atau kita inginkan. Ia adalah Bapa yang bijaksana yang hanya memberikan apa yang baik kepada kita. Saudara, saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh William Hendrickson di sini, bahwa kalaupun Allah mau memberikan segala sesuatu kepada kita, itu bukan maksud untuk memanjakan kita. Tetapi Allah tetap bertindak, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan berdasarkan kebijaksanaannya. Dan memberikannya kepada kita sesuatu yang baik. Saya percaya apa yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Dan sesuatu yang sangat baik untuk anak-anaknya. Demikianlah dia memelihara kita dikala kita sedang menderita sekalipun. Dia tetap memberikan segala sesuatu kepada kita. Apapun yang kita perlukan, dia masih mencukupkan kita dalam segala sesuatu keperluan kita. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus atau dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, saudaraku. Ini jelas menunjukkan di dalam ayat ke-35, ayat 38 atau ayat ke-39. Dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Saudara, berbicara tentang hal-hal yang dapat memisahkan kita daripada Kristus. Bukan penyakit kanker yang memisahkan kita daripada Kristus. Bukan juga COVID-19 yang memisahkan kita daripada Allah. Bukan juga kemiskinan yang memisahkan kita daripada Allah. Tetapi yang memisahkan kita daripada Allah adalah dosa kita. Tetapi sebagai orang-orang yang telah ditebus, telah dipilih dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka di sini dikatakan, tidak ada seorang pun, tidak ada pihak manapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ini nyata menunjukkan bahwa Allah tetap memelihara kita sebagai anak-anaknya meskipun kita sedang mengalami penganiayaan. Meskipun orang-orang percaya menghadapi penganiayaan, penindasan, pergumulan, kekurangan, walau apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, Allah memberikan kepada kita satu petunjuk, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Kasih Allah kepada kita semua berbicara tentang pemeliharaannya yang sungguh amat nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Meskipun kita sudah menjadi orang percaya, dengar baik-baik saudaraku, masih ada penderitaan orang percaya. Masih ada salib yang perlu kita pikul. Salib yang melambangkan penderitaan. Tetapi sementara kita memikul salib, ada janji Tuhan, ada janji pemeliharaan Allah. Karena Dia sangat mengasihi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu bagi kami semua. Mengajar kami tetap bersuka cita meskipun kami di dalam penderitaan, di dalam kesakitan. Ada lawan, ada orang-orang yang menggugat, menghukum kami. Atau juga ada hal-hal yang membuatkan kami menderita.
seperti yang telah kami pelajari sebentar tadi. Tetapi kami tetap yakin akan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Itu semua karena Tuhan begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi pada hari ini. Supaya kami tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, sumber sukacita dan pertolongan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Sidang. Semoga firman Tuhan menjadi pelita kehidupan kita dalam sehari-hari. Senang saya ingatkan untuk kutipan persembahan dan persepuluhan boleh dikumpul dalam keluarga kita di rumah masing-masing ataupun mengirimkan uang persembahan secara atas talian di nomor akaun yang tertera di bawah. Untuk mengakhir kata, semoga dimanapun kita berada, kita sentiasa mematuhi SOP dan kerap mencuci tangan dan memakai mask dimanapun kita berada untuk memutuskan rangkaian COVID-19 yang sedang menular pada saat ini. Untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku menyembah Tuhan, bersyukur pada